Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulis Nabila dengan NIM 2312481. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sejarah peradaban Islam yang dimana diampu oleh Ibu Dr. Helman Yanis MPD, yang dimana saya akan menceritakan seorang tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam, yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah teman-teman, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri dari salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Nah, sejak Muhammadiyah berdiri hingga sekarang, organisasi ini telah memiliki anggota hingga jutaan orang, yang dimana pengikutnya juga tidak hanya terkumpul dalam satu wilayah saja, akan tetapi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman, organisasi ini didirikan pertama kali di sebuah kampung bernama Kauman yang berada di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan juga dengan 8 Zulhijjah 1330, yaitu oleh pendirinya Muhammad Darwis atau dikenal pula dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah teman-teman, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan termasuk keturunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu adalah salah seorang terkemuka di antara para wali songo, yaitu pelopor dari penyebaran agama Islam yang berada di Jawa. Nah, ketika memasuki usia ke-15 tahun, Ahmad Dahlan pergi melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Pada ke-5 tahun ini, Ahmad Dahlan pun mulai berinteraksi dengan para pembaharu dalam agama Islam seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Al-Afghani, hingga Ibnu Taimiyah. Seusai pulang dari Mekah di tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan kembali. Dan lalu pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pun kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Nah, ketika ia kembali ke Mekah untuk kedua kalinya, Ahmad Dahlan pun memiliki kesempatan untuk berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang tak lain ia juga adalah guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian pada tanggal 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah ini di Kauman, Yogyakarta. Seusai pulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun menikahi Siti Walidah, yang dimana dia adalah sepupunya sendiri, dan anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kemudian Siti Walidah ini dikenal pula dengan nama Nyai Dahlan, yaitu seorang pahlawan nasional serta pendiri dari Aisyah. Nah, dari pernikahannya dengan Siti Walidah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Johana, Sira Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Jaharoh. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menikahi Nyai Abdullah, yaitu seorang janda dari Haji Abdullah. Ia juga diketahui pernah menikah dengan Nyai Rum, yaitu adik dari Kiai Munawir, serta menikahinya Nyai Aisyah Cianjur, yaitu adalah adik dari Ajengan Penghulu. Nah, dari perkawinannya ini dengan Nyai Aisyah, Ahmad Dahlan memiliki anak bernama Dahnadah. Nah, seperti itu, pengalaman organisasi Ahmad Dahlan ini selain aktif ketika mengemukakan gagasannya mengenai gerakan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan pun dikenal sebagai seorang wirausahawan yang sukses dan berhasil dalam berjualan batik.
Nah, teman-teman, sebagai sosok yang aktif ini dalam beragam kegiatan di masyarakat serta memiliki gagasan yang cukup cemerlang, Ahmad Dahlan juga adalah sosok yang mudah diterima di masyarakat. Sehingga ia pun cepat pula mendapatkan tempat organisasi Islam di Jamiatul Khair, seperti Syarikat Islam, Budi Utomo, hingga Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, pada tahun 1912, Kiai Haji Dahlan ini mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita dari pembaharuan Islam yang hadir di Nusantara. Kiai Haji Dahlan menginginkan ada pembaharuan terhadap cara berpikir maupun beramal masyarakat, namun tetap sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, Kiai Haji Dahlan ingin saling mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Oleh karena itu, sejak awal berdiri, Ahmad Dahlan menegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang memiliki sifat politik, akan tetapi bersifat sosial, serta bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, gagasan Kiai Haji Dahlan ini mengenai berdirinya Muhammadiyah pun mendapat dukungan yang sangat baik dari keluarga maupun dari warga sekitarnya. Tetapi dukungan baik ini rupanya tidak dapat menghindarkan dari munculnya fitnah-fitnah, tuduhan hingga hasutan yang datang pada Kiai Haji Dahlan ini. Nah, ia sempat dituduh akan mendirikan agama baru yang menyalahi ajaran Islam. Ada pula orang yang menduduh bahwa Kiai Haji Dahlan ini adalah sosok kiai palsu, sebab telah meniru bangsa Belanda yang beragama Kristen. Mengajar pula di sekolah-sekolah Belanda hingga bergaul dengan tokoh Budi Utomo yang saat itu kebanyakannya adalah seorang priai. Nah, pada saat itu Kiai Haji Dahlan memang sempat mengajar pelajaran agama Islam di sekolah Ospia di Magelang. Itu adalah sebuah sekolah khusus anak Belanda dan sekolah khusus anak-anak priai. Bahkan pula beberapa orang yang hendak membunuh Ahmad Dahlan pada saat itu. Nah, meskipun mendapatkan beragam fitnah, hasutan, maupun ancaman, Kiai Haji Dahlan ini saat itu tetap berteguh hati dan tetap melanjutkan cita-citanya serta perjuangannya dalam pembaharuan Islam yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, Kiai Haji Dahlan pun melanjutkan perjuangannya dalam membentuk Muhammadiyah ini dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan badan hukum pada pemerintah Hindia Belanda, yaitu pada tanggal 20 Desember 1912. Permohonan tersebut baru dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1914. Izin tersebut juga hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta, serta Muhammadiyah hanya boleh bergerak di daerah perizinan, yaitu perizinannya di Yogyakarta saja. Pembatasan gerakan Muhammadiyah ini dikarenakan pemerintah Hindia Belanda ini sangat khawatir bahwa organisasi yang diusung oleh Kiai Haji Dahlan ini akan berkembang. Nah, meskipun gerakannya dibatasi, akan tetapi daerah-daerah lain seperti Imogiri,
Wonosari, hingga Sandakan telah mendirikan kantor cabang Muhammadiyah. Namun, karena hal tersebut menentang keinginan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mengusulkan agar kantor cabang di kota lain menggunakan nama yang berbeda dan bukannya Muhammadiyah, seperti nama Nurul Islam yang berada di Pekalongan dan nama Al-Munir di Ujung Pandang dan Ahmadiyah yang berada di Garut. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarluaskan gagasannya mengenai Muhammadiyah melalui tabligh yang diadakan di berbagai kota. Nah, selain itu, ia juga turut menyebarluaskan Muhammadiyah melalui relasi dagangannya dan gagasannya yang dimiliki Ahmad Dahlan ini rupanya mendapatkan sambutan yang cukup besar dari masyarakat di berbagai kota yang di Indonesia. Nah, sehingga beberapa ulama dari berbagai daerah pun berdatangan pada Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk menyatakan dukungannya pada gerakan dari Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda kembali untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di kota-kota lain selain Yogyakarta. Nah, pemerintah Hindia Belanda pun menyetujui permohonan tersebut pada tanggal 2 September 1921 sebagai seseorang yang demokratis dalam menjalankan aktivitas dari gerakan dakwah. Nah, Ahmad Dahlan juga memberikan fasilitas kepada para anggota Muhammadiyah untuk memproses evaluasi kerja serta melakukan pemilihan pemimpin yang ada di Muhammadiyah ini. Nah, selama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini hidup, Muhammadiyah telah melaksanakan 12 pertemuan anggota setiap tahun dan saat itu menggunakan istilah Admene Vergadering atau persidangan umum. Nah, sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini selain dikenal dekat dengan masyarakat serta para ulama, ia juga dekat dengan tokoh-tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith pada tahun 1914 sampai 1918. Nah, pada tahun itu dia pertama kali yang diajak oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk berdialog. Dan ia juga tidak ragu untuk masuk ke gereja dengan memakai pakaian haji. Nah, teman-teman, jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki jasa yang banyak. Salah satunya adalah ia berjasa dalam membangkitkan kesadaran masyarakat melalui gagasannya mengenai pembaharuan Islam serta pendidikan. Nah, selain itu, pemerintah juga menganggap Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki jasa lainnya, yaitu demi kemajuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan dari umat Islam di Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai suatu bangsa yang terjajah dan masih harus banyak belajar serta berbuat banyak. Nah, melalui organisasi Muhammadiyah ini yang ia gagas, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan banyak ajaran Islam yang murni kepada bangsa Indonesia. Nah, selain itu, ajaran yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menuntut kemajuan, kecerdasan, hingga beramal bagi bangsa Indonesia dan juga umat tanpa melupakan dasar iman dan Islam. Nah, teman-teman,
Melalui organisasi Muhammadiyah ini yang ia dirikan, Yai Jamaah Dahlan telah mempelopori amal usaha sosial serta pendidikan yang sangat diperlukan dalam kebangkitan serta kemajuan bangsa dengan jiwa serta ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.